Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradifa Zafira Al-Abida dengan NIM 220106840018. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembelajaran sains anak usia dini kelompok B pada TK DWP Kampingan, yaitu tentang pengenalan konsep benda alam tenggelam dan terapung pada kegiatan eksperimen sains untuk anak usia dini. Baik, yang pertama yaitu menjelaskan tentang apa latar belakang dari pengenalan konsep tenggelam terapung untuk anak usia dini, yaitu pengenalan konsep tenggelam terapung bagi anak usia dini harus dipahami secara sederhana agar anak mampu mengetahui secara langsung apa yang dilihatnya atau apa yang terjadi ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air. Maka dengan adanya kegiatan eksperimen ini, anak dapat melihat dan mengamati secara langsung proses terjadinya tenggelam dan terapung, sehingga anak juga dapat menyimpulkan hasil dari apa yang dilihat atau yang diamati pada kegiatan eksperimen tersebut. Baik, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tujuan kegiatan dari pembelajaran sains mengenai konsep tenggelam dan terapung. Yaitu yang pertama, anak mampu mengenal konsep tenggelam dan terapung. Hal ini akan dilaksanakan pada kegiatan tanya jawab mengenai konsep tenggelam dan terapung pada anak. Lalu guru juga akan mengenalkan konsep tenggelam dan terapung pada anak. Lalu yang kedua, anak mampu mengetahui benda-benda alam ciptaan Tuhan. Hal ini juga akan dijelaskan pada kegiatan tanya jawab tentang benda-benda alam ciptaan Tuhan. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengembangkan rasa ingin tahu pada anak. Hal ini akan terlihat pada bagaimana anak merespon tentang hasil dari eksperimen tenggelam dan terapung. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengembangkan keaktifan pada anak. Hal ini nanti juga akan terlihat pada bagaimana anak merespon tanya jawab dari guru. Baik, selanjutnya yaitu ada alat dan bahan untuk eksperimen konsep tenggelam dan terapung. Yang alat dan bahan pertama yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama baskom bening atau transparan, lalu air, lalu ada benda-benda alam yaitu yang pertama bunga, buah, ranting, batu, dan daun. Lalu selanjutnya yaitu menjelaskan tentang langkah kegiatan dari pembelajaran sains mengenai konsep tenggelam dan terapung. Langkah kegiatan ini terdiri dari kegiatan pada umumnya yaitu ada kegiatan membuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan membuka terdiri dari salam pembuka, berdoa bersama, ice breaking, penyampaian tema kegiatan yaitu konsep tenggelam dan terapung benda-benda alam ciptaan Tuhan. Lalu ada pembagian kelompok kegiatan sesuai keinginan anak. Anak akan memilih kegiatan apa yang diinginkan dengan mengikuti permainan kereta-keretaan. Lalu pada kegiatan inti ada kegiatan yaitu eksperimen benda alam tenggelam dan terapung. Lalu dilanjut dengan adanya kegiatan penutup yaitu recalling mengenai konsep pembelajaran tenggelam dan terapung benda-benda alam ciptaan Tuhan. Lalu dilanjut dengan berdoa dan salam penutup. Di sini dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan inti, yaitu yang pertama, guru menyiapkan alat dan bahan. Lalu, guru memberikan pertanyaan pemantik pada anak seputar apa saja benda-benda alam ciptaan Tuhan di sekitarnya. Contohnya, guru menanyakan apa saja benda-benda alam yang ada di sekitar kita. Lalu nanti anak diharapkan menjawab benda-benda alam di sekitarnya, yaitu seperti bunga, batu, ranting, daun, dan lainnya. Lalu yang ketiga, guru memberikan pertanyaan pemantik pada anak seputar apa itu konsep tenggelam dan terapung. Nanti guru akan menjelaskan bagaimana konsep tenggelam dan terapung setelah anak memberikan jawaban apa itu tenggelam dan terapung menurut definisi mereka. Lalu yang keempat, guru mengajak anak untuk mencoba memasukkan benda-benda alam yang telah disediakan untuk dimasukkan pada baskom yang berisi air. Setiap anak akan memiliki kesempatan untuk memasukkan benda ke dalam baskom yang telah berisi air. Lalu selanjutnya, setiap proses memasukkan barang-barang, anak akan mengamati apakah benda tersebut tenggelam atau terapung. Pada kegiatan proses memasukkan ini, mengamati ini juga nanti anak-anak akan diajak nyanyi bersama dengan lagu ayo kita lihat apakah hasil eksperimen ini, seperti itu. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu setelah proses mengamati, anak akan ditanya satu persatu apa saja benda alam yang tenggelam dan benda alam yang terapung. Guru akan menunjuk pada baskom benda-benda apa saja yang tenggelam dan
Lalu benda-benda apa saja yang terapung pada baskom ini, seperti itu. Baik, selanjutnya dijelaskan tentang variabel yang diamati pada pelaksanaan pembelajaran ini, yaitu yang pertama tentang perkembangan kognitif. Ini dapat dilihat bagaimana anak dapat berpikir tentang bagaimana mengelompokkan benda tenggelam dan terapung nantinya. Lalu perkembangan motorik, yaitu anak akan menyentuh benda-benda yang akan ditenggelamkan atau yang akan dimasukkan pada baskom. Lalu yang ketiga tentang perkembangan bahasa. Nanti di sini kita akan melihat bagaimana perkembangan bahasa anak saat ia dapat atau mampu mengutarakan pendapatnya tentang bagaimana bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, hasil dari observasi yang kita lakukan pada kegiatan eksperimen tenggelam dan terapung benda-benda alam ciptaan Tuhan pada TK DWP Kambingan ini, yaitu yang pertama, anak mampu menyebutkan benda alam ciptaan Tuhan. Namun, hal ini juga dapat dilihat beberapa anak masih sering salah dalam membedakan mana benda ciptaan Tuhan dan mana benda ciptaan manusia. Lalu yang kedua yaitu anak mampu memahami konsep benda tenggelam dan terapung. Di sini anak dapat dengan mudah menjelaskan apa itu benda tenggelam dan apa itu benda terapung. Namun masih perlu adanya bantuan dari guru untuk memantik jawaban dari anak serta bantuan pemilihan kata yang tepat untuk menjawabnya. Lalu yang ketiga yaitu anak mampu menyebutkan benda apa saja yang tenggelam dan terapung. Setelah adanya eksperimen, anak dapat dengan mudah menyebutkan benda yang tenggelam dan terapung. Lalu dapat kita lihat bagaimana tabel evaluasi pada kegiatan pembelajaran sains tenggelam dan terapung untuk anak usia dini, yaitu yang pertama, anak mampu mengikuti instruksi dengan baik, yaitu dapat kita lihat hasilnya anak mampu berkembang sesuai dengan harapan. Lalu yang kedua, anak mampu menyebutkan benda-benda alam ciptaan Tuhan dengan hasil masih berkembang. Lalu yang ketiga, anak mampu menjawab mengenai konsep tenggelam dan terapung dengan hasil masih berkembang. Lalu yang terakhir, anak mampu menyebutkan benda yang tenggelam dan terapung sesuai dengan hasil eksperimen dengan hasil berkembang sesuai harapan. Selanjutnya kita melihat bagaimana analisis data pada pembelajaran sains mengenai konsep pembelajaran tenggelam dan terapung untuk anak usia dini, yaitu dari hasil observasi tentang kegiatan eksperimen benda alam tenggelam dan terapung dapat dilihat bahwa peneliti menggunakan teknik analisis data dengan melakukan interaksi yang secara langsung dengan subjek, yaitu anak usia dini kelompok B, dan peneliti meminta anak untuk melakukan kegiatan eksperimen bersama, melakukan sesi tanya jawab tentang benda alam ciptaan Tuhan, dan juga melakukan sesi tanya jawab seputar benda alam terapung dan tenggelam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil pembelajaran ini, yaitu dari hasil observasi tentang kegiatan eksperimen benda alam tenggelam dan terapung dapat disimpulkan bahwa anak-anak sudah mengetahui bagaimana konsep tenggelam dan terapung, namun masih perlu adanya jawaban pemantik agar mereka merasa percaya diri pada jawaban ini. Hal ini juga terjadi pada bagaimana sesi tanya jawab lain seperti mengenai tentang benda-benda alam ciptaan Tuhan. Sekian pemaparan dari hasil observasi pembelajaran sains mengenai konsep eksperimen tenggelam dan terapung benda-benda alam ciptaan Tuhan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.